Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Berjumpa dengan saya, Kansa Rohifah Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar yang terdapat pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4, kelas 4, sekolah dasar. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah, sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Ahsin, SPD, MPD. Nah teman, tahukah kamu bahwa lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk loh? Apa sih kegiatan ekonomi itu? Lalu, apa saja kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita? Mari kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah teman, pernahkah kalian berkunjung ke kota Kudus yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah? Di kota Kudus tersebut terdapat pabrik jenang Kudus. Jenang Kudus adalah makanan khas dari kota Kudus. Kegiatan yang dilakukan di pabrik jenang Kudus ini merupakan contoh dari kegiatan produksi barang, di mana di dalamnya terdapat kegiatan yang menghasilkan produk berupa makanan, yaitu jenang Kudus. Contoh lain dari kegiatan produksi seperti petani yang menghasilkan padi, nelayan yang menghasilkan ikan, tukang cukur yang menghasilkan jasa untuk mencukur rambut, serta tukang becak yang menghasilkan jasa untuk mengantar seseorang ke tempat tujuannya. Tujuan umum dari kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus dari kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa, memperoleh keuntungan, serta sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada pemakai barang atau konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Contoh dari kegiatan distribusi ini adalah jenang Kudus yang telah diproduksi di pabrik Kudus, kemudian disalurkan atau dijual kepada pembeli yang akan menggunakan barang tersebut. Contoh lainnya adalah warung yang menjual sayuran dan beras hasil produksi petani kepada pembeli atau pemakai barang tersebut. Tujuan dari kegiatan distribusi ini adalah untuk menyampaikan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi ini adalah
Kita memakan jenang kudus hasil produksi pabrik jenang kudus, memakai pakaian hasil produksi penjahit, menggunakan jasa tukang becak untuk menuju ke tempat yang kita inginkan, dan masih banyak lagi. Tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup kita. Nah teman-teman, jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 macam kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Ketiga kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi di suatu negara, berarti semakin lancar pula arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah teman, sekian pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk terus belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.